Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Habar, di request oleh Minato Mikasi. Terus juga minta dibahas Iotex oleh Rinto Lutfianto. Thank you banget udah request ya, dan teman-teman yang lain juga yang request. Semuanya keren-keren, tapi belum bisa aku bikinkan videonya. Nanti kita akan bikin secara bertahap. Jadi thank you for waiting teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Hadera atau Habar ya. Habar artinya harus sabar teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 1130 rupiah ya, dimana pergerakan dari marketnya bisa dibilang nggak kemana-mana sih teman-teman. Hari ini Habar terlihat minus 0,75%. Kalau kita lihat dari projectnya ya, Habar ini merupakan salah satu project yang mana blockchain-nya itu bisa dipakai untuk berbagai macam di apps di dalamnya. Kemudian pembangunan CBDC juga, stablecoin dan lain sebagainya teman-teman. Jadi Hedera ini sebenarnya fungsinya cukup banyak ya teman-teman, dan tentunya untuk adopsi yang lebih besar mereka butuh adopsi dari para institusi, teman-teman, perusahaan-perusahaan fintech dan lain sebagainya, guna untuk mendukung dari project yang mereka bikin. Sementara aku lihat mereka udah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya ini dari franchise Capturian, teman-teman. Ini merupakan salah satu project yang memang berfokus sama net zero emission. Ini berhubungan sama emisi, berhubungan sama kredit karbon ya. Baru aja mereka itu melakukan atau mendapatkan semacam pendanaan gitu, teman-teman. Kenapa aku lihat ini menarik? Karena dari segi bisnis ya, Capturian ini adalah platform pencatatan pertukaran yang terregulasi yang dibangun di jaringan dari Hedera. Jadi salah satu jaringan dari Hedera itu mengumumkan pembentukan waralaba atau franchise. Ya, dan dia diberikan entitas Korea Selatan akses yang tidak tertandingi ke aset-aset yang dimiliki oleh ESG. Jadi ini merupakan sebuah berita narasi yang bagus tentunya untuk keuangan Hedera secara bisnis, teman-teman. Jadi ini berita yang menarik menurut saya dan akan berpeluang untuk membuat Hedera semakin kuat lagi secara fundamental keuangan. Selain itu, berita terbaru juga datang dari Australian Payment Plus atau AP Plus, di mana dia baru aja menjadi bekerja sama dengan Hedera ya, atau memasukkan perusahaan tersebut ke dalam member yang dimiliki oleh Hedera, teman-teman. Jadi pada tahun 2022, anggota Dewan Pengurus Hedera, FPOS bergabung dengan BPay Group dan juga NPP Australia untuk membentuk Australian Payment Plus. Oleh karena itu, AP Plus kini menjadi anggota Dewan Pengurus Hedera dan berlaku efektif segera. AP Plus memiliki sekitar 150 lembaga mitra yang memproses 3,9 miliar transaksi pada tahun 2022. Beroperasi untuk kepentingan publik, AP Plus adalah organisasi yang dimiliki oleh anggota dengan beragam anggota termasuk Bank Domestik Australia, bank internasional yang beroperasi di Australia, kemudian beberapa bank besar yang memberikan solusi perdagangan, penyediaan layanan pembayaran, dan juga pemrosesan pembayaran. Jadi Australia itu nggak terlalu terbuka sebenarnya terhadap kripto, teman-teman. Jadi Australia dengan mereka kerjasama sama Hedera ini bisa menjadi salah satu potensi yang bagus untuk Hedera masuk ke pasar-pasar yang ada di Australia. Kemudian dari narasi yang lain datang dari Hedera, baru aja menambahkan Hitachi America Ltd. Ini adalah perusahaan yang berfokus pada solusi industri dunia nyata yang dibangun berdasarkan DLT Hedera. Jadi berita terbaru juga datang dari Hedera. Jadi banyak integrasi ya yang dilakukan oleh Hedera belakangan. Teman-teman, ini kita coba translate. Jadi Hitachi America Ltd yang membawa serta keahlian khusus untuk solusi-solusi industri. Hitachi menawarkan beragam peralatan dan juga layanan elektronik, listrik, industri, dan juga layanan kesehatan. TI, OT, kemudian Internet of Things juga.
teman-teman. Jadi ini merupakan adopsi yang bagus, teman-teman. Hedera punya join atau mereka join dengan perusahaan-perusahaan berhubungan sama teknologi yang membangun Internet of Things, kemudian juga segala macam yang berhubungan sama dunia nyata yang terhubung sama internet. Jadi real world industrial solution. Itu sih teman-teman. Jadi ini berita-berita yang bagus menurut saya untuk Hedera ke depannya. Semoga memang ditunjang juga sama pergerakan harga yang masih kita nantikan teman-teman. Jadi integrasi-integrasi yang dilakukan oleh Hedera belakangan. Hari ini Hedera supply maksimalnya itu ada di kisaran 50 miliar, sementara yang beredar itu baru sekitar 33,66 miliar koin teman-teman. Cukup besar, tapi ya nggak besar-besar amat. Kalau kita perhatikan dari marketnya, mereka udah listing di hampir semua exchange besar. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah buat Hedera. So far dia berada di posisi 37 di coin market cap. Lalu gimana sih impact daripada pergerakan harga Hedera? Apalagi ada beberapa narasi positif. Narasi positif tersebut itu beberapa tidak memberikan impact, teman-teman. Hedera mulai down sejak Desember 2023 kemarin. Ya, harganya terus menurun di bulan Januari ini. Ada tekanan jual yang terjadi pada Hedera. Sementara kalau kita perhatikan dari mereka punya volume, itu juga kurang lebih sama, mengalami penurunan. Ditunjang juga sama volume smart money yang terus mengalami penurunan. Sementara dari MACD masih memberikan indikasi jual, teman-teman. Histobarnya masih merah dan tentunya ini menunjukkan Hedera masih dalam tekanan jual yang lumayan, masih akan berpeluang turun ke beberapa level. Sementara kalau kita perhatikan dari area support yang paling dekat untuk Hedera yaitu di kisaran 0,06 menjadi level support penting untuk Hedera. Dan juga kalau dia jebol level support tersebut, ada level support kuat lagi di bawahnya yaitu di kisaran 0,057 untuk Hedera, teman-teman. Dari time frame daily kurang lebih kelihatan belum ada indikasi pembalikan arah. Tekanan jual artinya masih cukup mendominasi. Sementara dari time frame 4 jam, pergerakan dari Hedera juga mulai menunjukkan tren yang sebenarnya semakin baik, teman-teman. Semoga sih ini bukan dijebak ya, teman-teman. Jadi perlahan-lahan Hedera mulai membuat yang namanya posisi higher high yang baru, teman-teman. Atau lower high yang baru ya. Ini lower high potensial. Kalau dia bisa naik lagi, maka itu adalah menjadi indikasi yang bagus pada Hedera setidaknya jangka pendek, teman-teman. Tapi so far kita belum melihat sebuah indikasi kuat kalau Hedera bakalan mantul dalam jangka waktu menengah, teman-teman. Jadi masih harus diwaspadai, mungkin kenaikan-kenaikan jangka pendek saja yang masih bisa kita temukan. Tapi kalau untuk jangka panjang, kayaknya kita masih harus wait and see dulu, melihat belum ada potensial yang cukup signifikan terhadap Hedera dalam beberapa waktu ini. Ya itu sih teman-teman kalau kita perhatikan ya. Jadi yang paling aman kalau teman-teman mau nunggu Hedera yaitu tunggu aja di kisaran harga 0,06 ya. Sementara kan harganya di kisaran 0,07 nih. Dan level supportnya itu masih akan ada juga di kisaran 0,058 teman-teman. Jadi masih harus wait and see untuk saat ini buat Hedera. Bitcoin juga masih ambigu teman-teman. Jadi mayoritas altcoin atau koin-koin yang ada di kripto juga overall masih wait and see. Beberapa masuk ke fase koreksi dan juga ya kita harus menunggu kapan pergerakan market akan kembali reversal. Tapi narasi 2024 saya rasa masih akan bagus lah, potensial bagus untuk market kripto sampai akhir tahun nanti. Itu aja sih paling buat Habar atau Hedera. Next kita akan bahas IOTEX ya. IOTEX hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp653. Marketnya volatile banget. Hari ini IOTEX sudah mengalami kenaikan sekitar 2,8% dalam 24 jam terakhir. IOTEX ini ada juga kerjasama dengan beberapa project. By the way, dia ganti narasi, teman-teman. Dari sebelumnya benar-benar Internet of Things, sekarang ada upgrade sedikit ke DePIN. Jadi DePIN ini adalah semacam ya kurang lebih mirip lah seperti IOTEX kalau aku lihat ya teman-teman. Tapi DePIN ini adalah keseluruhan teman-teman, lebih kompleks sifatnya. Kalau kita lihat sih dari pengertiannya DePIN ini adalah sebuah platform yang berupaya untuk mendesentralisasikan infrastruktur dunia nyata dengan menggunakan insentif token.
teman-teman. Artinya project ini itu menawarkan kemudahan ya dalam hal elektronik IoTex yang menggunakan IoT teman-teman, atau Internet of Things. Jadi ada perangkat nih, misalkan kayak smart TV, ada smart apa namanya, smart TV, smart mesin cuci itu ya, mesin washing machine. Jadi hal-hal yang berupa smart itu adalah IoT atau Internet of Things. Internet of Things, segala-galanya pakai internet. Makanya kita sekarang bisa melakukan kayak ya nonton TV dengan hanya bantuan dari internet. Kita bisa kayak dapetin itu namanya daya lebih lah teman-teman. Misalkan kalau dia bisa hidup otomatis, mesin cuci bisa hidup otomatis, kemudian mobil juga bisa running sendiri ya, tapi dia harus pakai internet. Nah, itu adalah bukti-bukti nyata penyerapan dari namanya Internet of Things. Dan Depin kurang lebih menurut saya juga ya versi upgrade-nya teman-teman, tapi ini menggunakan bantuan dari blockchain, tidak hanya pakai internet. Jadi kurang lebih kayak gitu, dan ini tentunya akan diserap penggunaannya uh, oleh banyak alat infrastruktur ataupun ya perangkat-perangkat keras gitu teman-teman. Itu akan terkoneksi sama blockchain. Sementara sih Depin ini sebenarnya masih berupa narasi. Ya, belum ada implementasi yang nyata dan juga adopsi yang besar, tapi ini bisa menjadi salah satu potensi buat kedepannya. IoTex, the real world to Web3. Jadi Depin ya, narasi Depin. Mereka ada beberapa kerjasama dengan perusahaan seperti Into the Block. Ini adalah perusahaan analitik teman-teman yang baru aja kerjasama sama IoTex ya dalam hal membangun project Depin mereka. Kemudian juga ada corporate action kerjasama juga sama Dmail. Dmail ini mengumumkan kemitraan strategis dengan IoTex di sektor Depin, bersama-sama merambah eksplorasi potensi Depin yang lebih lanjut. Setelah integrasi ke dalam ekosistem IoTex, sebagai delegasi Depin, Dmail siap memanfaatkan pengalaman luas IoTex. Jadi ini pertumbuhan inovasi ekosistem dalam IoTex akan semakin meningkat dengan integrasi dengan beberapa platform ini. Selain itu, Depin Scan Volume 1 juga launch. Ini berita yang bagus juga untuk beberapa project di bawah ini. Teman-teman, ada Helium, Akas, kemudian Theta, Hulk, Wi-Fi Map, dan juga Daimo ya. Jadi IoTex ya termasuk tergolong sama platform-platform yang berbasiskan dengan Depin bersama dengan platform-platform yang kita sudah sebut di atas. Jadi integrasi yang dilakukan oleh beberapa blockchain ini akan tentunya memberikan impact yang lumayan bagus buat ekosistem dari Depin. Apalagi akan ada Depin Scan yang akan mensupport teman-teman. Kemudian ya itu sih beberapa narasi yang dibangun oleh IoTex so far ya. Jadi narasi Depin, narasi yang masih sangat baru dan hangat dari tahun 2023 akhir kemarin. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply, IoTex ada di 10 miliar, sementara untuk supply yang beredar sekitar 9,4 miliar. IoTex sudah mau masuk ke supply akhirnya teman-teman, atau mau mentok ya supply-nya. Jadi ini harusnya memberikan impact terhadap pergerakan harga yang cenderung lebih stabil. IoTex sendiri sudah bisa diperdagangkan di Binance, Gate.io, Coinbase, KuCoin, BingX, Bitget, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas harusnya nggak ada masalah teman-teman. Jadi cukup luas pasarnya. Itu gimana impact-nya terhadap harga. IoTex kalau kita lihat dari time frame daily, so far pergerakannya sebenarnya sudah cukup menunjukkan tren bullish. Beberapa waktu memang ada koreksi, dan kebetulan dia mampu mempertahankan area support di kisaran 0,04 dolar. Ini merupakan indikasi yang baik untuk IoTex teman-teman. Semoga sih dengan dia bertahan di level support ini mampu memberikan peningkatan harga yang lebih tinggi lagi ke depannya teman-teman. Karena kalau kita perhatikan ya, dari IoTex sendiri memang punya volatilitas yang cukup ekstrim kalau menurut saya. Untuk saat ini ya bisa dibilang IoTex lagi struggle, lagi bertahan teman-teman. Ya kita bisa bilang ini indikasi yang bagus buat IoTex. Semoga dia bisa mempertahankan area 0,04 ini. Kalau dia bisa tetap bertahan di sana, maka akan sangat-sangat baik teman-teman untuk pergerakan harga ke depannya. IoTex overall kalau kita tarik garis dari sini, dia membentuk pola
descending triangle ya, descending triangle dengan volume perdagangan yang kecil, smart money juga cenderung kecil. Sometimes smart money-nya ada masuk, tapi nggak berlangsung lama keluar lagi. Ini mengindikasikan memang belum terlalu kuat untuk tren market saat ini. Jadi bertahan di kisaran 0,04 itu sudah bagus buat IOTEX. Kalau dia drop, andai kata dia drop, teman-teman bisa perhatikan level 0,031 dolar dengan target resistance terdekat sih ada di kisaran 0,048. So far sih gitu teman-teman buat IOTEX. Jadi dari project masih bagus, masih menarik, apalagi ada narasi Depin, saya rasa itu akan jadi narasi yang sangat-sangat dinanti teman-teman. Dan harus teman-teman ingat ya, dari IOTEX sendiri punya pergerakan yang sangat ekstrim. Ya, ketika dia naik, IOTEX itu naiknya ngepam langsung tinggi. Pam gitu teman-teman. Ini terjadi di chart 2020, 2021, riwayat-riwayat sebelumnya. Dan ya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang IOTEX, cara memanfaatkannya adalah dengan hold ya, dengan hold karena sekalinya naik IOTEX itu naiknya lumayan gila. Cuman ketika teman-teman sudah dapat kenaikan yang tinggi, hati-hati karena tekanan jual pada IOTEX juga cukup tinggi. Jadi market maker itu come and go pada IOTEX. Jadi dimanfaatkan tuh pergerakan yang tinggi untuk mereka taking profit, kemudian mereka keluar dengan jumlah dana yang besar sehingga menyebabkan dump yang lumayan signifikan. Jadi kalau mau masuk IOTEX gitu, mumpung dia sideways seperti sekarang, teman-teman udah ada yang beli, ya tunggu aja dia ngepump. Ya, ketika udah ngepump, cuan ratusan persen, jangan lupa untuk dijual. Itu aja sih paling buat dua project ini, Habar sama IOTEX. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di market crypto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.